8 kali BTS ungkap rahasia fandom dan ARMY menangkap kebohongan BTS di depan kamera. Fandom BTS telah menciptakan dunia meme dan lelucon batin mereka sendiri, dan BTS tahu semua tentang itu. Inilah 8 kali BTS mengungkapkan rahasia ARMY. Yang pertama, semuanya menyenangkan dan permainan sampai RM lock on. Saat game BTS Barunet Marble dirilis, para pemain membuat cerita animasi fiksi penggemar yang hanya dapat dilihat oleh ARMY, atau begitulah yang mereka pikirkan. Di Weverse, RM memposting tangkapan layar dari episode penggemar dengan judul tepat, yaitu tanda tanya. Baik penulis penggemar Korea maupun Inggris tidak aman dari raja multibahasa ini. Yang kedua, jenis kue apa? Suatu kali, Jaehook bertanya kepada RM jenis kue apa yang ingin dia makan dan Suga berkata, tentu saja itu harus kue keju berulang kan? Suga mereferensi ke lirik salah dengar dari lagu solonya Sisau. Lirik sebenarnya adalah Oke, Banbok Duen Sisogem, yang berarti baiklah permainan jungkat-jungkit yang berulang. Tetapi beberapa penggemar yang berbahasa Inggris salah dengan lirik sebagai Oke, dia menjatuhkan cheesecake. Yang ketiga, saat itu Jimin mengekspos ARMY dengan mengekspos V. Good Boy V memiliki kebiasaan anak nakal yang mengunyah permen karet yang tidak terlihat, dan itu membuat penggemar liar. Mereka dengan senang hati menikmati kebiasaan ini secara rahasia, sampai Jimin tiba-tiba manggil V. Apakah ini yang kamu sebut memukul dua burung dengan satu batu? Yang keempat, gunung es yang datang. Berbicara tentang V, dia tahu semua tentang pengiriman. Ketika dia bertanya pada penggemar, apakah mereka punya ide tentang bagaimana dia bisa tertidur dengan cepat, seorang ARMY menulis, saya tahu, Oppa bisa melihat foto Jungkook Oppa yang dia cintai. Lupakan fakta, V menenggelamkan kapal Taekook dengan fakta. Yang kelima, fanchan Euphoria. Di video konser untuk tour Love Yourself, BTS di Eropa menampilkan klip Jungkook yang bereaksi terhadap nyanyian buatan penggemar untuk Euphoria. Setelah mendengarkan beberapa kali, dia mengetahui apa yang dikatakan ARMY, dan dia tertawa terbahak-bahak. Yang keenam, kirim para badut. Fans menyebut diri mereka badut ketika mereka gagal menebak dengan benar apa yang BTS lakukan. Tapi V sendiri secara tidak sengaja memanggil mereka dengan postingan Weverse ini. Yang ketujuh, apa yang diinginkan ARMY? RM mengungkap kecintaan seluruh fandom untuk gelombang tubuh ini di I Need You. Apa yang diinginkan orang, dapatkan orang. Yang kedelapan, Suga berkata, tidak ada yang gratis untukmu. Di fansign, fans meminta Jin untuk menyanyikan Awake, tetapi Suga tidak menyukainya. Dia tahu bahwa ARMY akan merekamnya dan mengunggah videonya ke Twitter untuk dilihat. Selain itu, salah satu kelemahan tampil di mata publik adalah penggemar akan selalu melihat Anda setiap kali Anda berbohong. Berikut adalah beberapa kebohongan yang dilakukan BTS di siaran. Yang pertama, ketika Suga mengatakan bahwa dia bukanlah seorang jenius. Saat Suga bekerja di studio produksi Lab Genius, Jungkook berkata apakah ia menganggap dirinya jenius. Suga dengan rendah hati berkata tidak. Tapi kita semua tahu itu tidak benar. Kembali ke masa pirang Suga, dia menyimpulkan dirinya dalam dua kata, Suga dan jenius. Yang kedua, saat Jaehook mengatakan dia pemberani. Jaehook memiliki banyak kekuatan yang mengagumkan, tetapi keberanian bukanlah salah satunya. Setidaknya, tidak dalam hal permainan kotak misteri yang ditakuti. Sebelum bermain, dia memberitahu semua orang bahwa dia jauh lebih berani dari yang mereka kira. Tapi tindakannya mengatakan sebaliknya. Yang ketiga, ketika V menyebabkan kebingungan dengan mengubah namanya. Pada episode Bon Voyage, V memberitahu seorang kasir bahwa namanya adalah Ji. Sayangnya, Jin mengatakan hal yang sama. Jin memberitahu kasir bahwa nama V sebenarnya adalah T, kependekan dari Taehyung, dan bahkan menyebut V pembohong. Yang keempat, saat Jungkook menyangkal jati dirinya. Selama siaran langsung,
Jungkook memberitahu pemirsa bahwa dia adalah manusia bukan kelinci, tetapi dia ketahuan mengatakan hal yang sebaliknya. 5. Saat Jimin berpura-pura bebas Aegyo. Jimin terjebak dalam kebohongan ketika dia memberitahu penggemar untuk tidak mengharapkan dia bertindak lucu untuk mereka. Penggemar tahu bahwa Jimin 100% menggemaskan sepanjang waktu. Bahkan ketika dia tidak berusaha untuk melakukannya, baginya itu wajar seperti bernafas. Yang keenam, ketika Jimin mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Jin kurang tidur. Di belakang panggung, Jin berkata bahwa dia jarang beristirahat karena dia bekerja keras mempelajari koreografi BTS yang menantang. Jimin menyela dan berkata bahwa Jin bermain video game, bukan berlatih. Yang ketujuh, saat RM berbohong tentang nama panggungnya. Selama siaran era Rookie, RM sebelumnya dikenal dengan Rap Monster, mengatakan kepada penggemar bahwa namanya adalah Rap Monster bukan Dance Monster. RM mungkin bukan penari nomor 1 BTS, tetapi tampaknya tetap menikmati untuk menari. 8. Saat V dan Jimin merusak reputasi Jin. Di belakang panggung, Jin, Jimin, dan V ditanya apakah Jin adalah orang yang murni. Jin berkata bahwa dia sangat polos dan murni, tetapi anggotanya mengatakan sebaliknya. Jimin dan V memberitahu pemirsa bahwa Jin adalah kebalikan dari kata murni. 9. Ketika Jungkook berubah pikiran tentang menjadi oppa. Dalam Boy in Love, Jungkook menyanyikan kalimat "Aku ingin menjadi oppamu", tapi kenyataannya dia benci dipanggil oppa. Jungkook mungkin semakin terbiasa dengan ide itu akhir-akhir ini. Dia telah menembak banyak penggemar di masa lalu karena memanggilnya oppa. 10. Ketika Suga mencoba menipu jalannya menuju kesuksesan. Di Run BTS, Suga mengaku telah membantu anggotanya dengan secara heroik membekukan mereka selama permainan pengejaran zombie. Sebenarnya dia tidak membantu mereka, dia diam-diam menampar stiker yang tidak membeku. 11. Ketika Jin berbohong tentang prioritas. Saat ditanya apakah makanan atau BTS lebih penting baginya, Jin berkata BTS. Pendeteksi kebenaran menunjukkan bahwa ini bohong. 12. Saat Jungkook menyebut dirinya playboy internasional. ARMY tahu bahwa ini adalah salah satu kebohongan terbesar yang pernah diceritakan Jungkook. Meskipun Jungkook memancarkan karisma di atas panggung, dia memiliki sejarah menjadi sangat pemalu dan gelisah di sekitar perempuan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.